Judulnya Bu, kami sini kan kami membahas tentang penyitaan, pengukuhan dan eksekusi dalam peradilan agama. Di sini saya izin bertanya tentang dalam kasus perceraian dengan sengketa harta bersama. Jadi pertanyaannya, bagaimana langkah pihak pengadilan agama dalam menentukan pembagian harta dan bagaimana mekanisme penyitaan serta eksekusi jika telah dan bagaimana mekanisme yang pertama itu bagaimana langkah pihak pengadilan agama dalam menentukan pembagian harta bersama. harta bersama. Saya balik tanya, harta bersama itu apa? Nah, pencarian yang dilakukan Dalam masa Pernikahan. ada hubungan dalam masa Pernikahan. perkawinan. Itu kata kuncinya. Jadi harta yang didapat dalam masa perkawinan antara suami istri itu dinamakan harta bersama. Kalau diperoleh sebelum masa perkawinan, apakah dikategorikan harta bersama? Tidak. Jadi dia harta yang didapat dalam masa perkawinan adalah harta bersama. Kalau tidak ada perjanjian perkawinan, kan? Kalau tidak ditentukan oleh perjanjian perkawinan, misalnya ketika menikah ada buat perjanjian perkawinan, nah misalnya memisah harta bersama, nah, itu berarti tidak ada harta bersama. Dalam kalau ada perjanjian perkawinan, mereka terjadi pemisahan harta, kan? Berarti harta yang dicari istri menjadi istri, harta yang dicari suami menjadi suami. Kalau ada perjanjian perkawinan. Pada umumnya masyarakat Indonesia itu tidak pernah jarang membuat perjanjian perkawinan. Paling artis lah yang membuat itu. Kalau kita baca apa ya, kita lihat cuma ya kita bilang kita selalu membuat perjanjian perkawinan kan. Jadi sesuai hukumnya bahwa KKI menentukan bahwa harta yang didapat dalam masa perkawinan dibagi dua, jadi separuh untuk suami dan separuh untuk istri. Itu aja. Misalnya mereka dalam masa perkawinan punya tabungan 100 juta, udah bagi dua, 50 juta untuk suami, 50 juta untuk istri. Itu dia. Pokoknya bagi dua. Itu aja. Terus lanjut. bagaimana mekanisme penyitaan serta eksekusi jika salah satu pihak menolak keputusan. Dan mekanisme itu lain lagi, panjang lagi mekanisme penyitaan. Dulu penyitaan itu kenapa? Nah, tadi kita tidak menyetujui kan misalnya pihak suami dia beranggapan bahwa dia itu pencapaian dalam mencari itu. Apa guna penyitaan? Kadang-kadang ketika bertanya itu punya pengetahuan dulu, jangan sekedar kosong gitu. Apa itu penyitaan? Apa yang dimaksud dengan penyitaan? Karena dia berguru, kadang-kadang nggak paham arti penyitaan, mungkin nggak paham. Kan aja. Penyitaan menurut saya itu penyitaan yang dilakukan oleh pihak tertentu atas benda atau bukan kepemilikan, misalnya kayak harta bersama tadi kan bukan kepemilikannya sendiri. Bicara nanti tentang penyitaan. Jadi yang maksud dari penyitaan itu adalah untuk menjamin bahwa misalnya mereka mengajukan gugatan harta, ya kan? Harta yang diperoleh dalam masa perkawinan ternyata dikuasai oleh salah satu pihak, maka dia bermohon agar diletakkan sita oleh majelis hakim. Sita itu gunanya untuk
disita. Nah, kan? Berarti disita itu supaya yang memegang, yang menguasai atau yang memegang sertifikatnya tidak bisa menjual atau mengalihkan kepada pihak lain. Makanya ada pamflet sedang disita oleh pengadilan, baik pengadilan agama atau pengadilan. Jadi tujuannya ini untuk menjamin bahwa barang itu atau benda itu tidak dijual atau dialihkan ke pihak ketiga. Jadi ya. Nah, balik ke pertanyaannya apa tadi? Eksekusi. Eksekusi itu adalah ini deh, upaya supaya biasanya dilakukan sita dulu baru kita eksekusi. Nah, eksekusi itu macam eksekusi real. Eksekusi itu bisa dikategorikan sebagai pembagian. Jadi putusan hakim yang telah ingkrah itu apa? Saya tanya. Apa yang dikatakan ingkrah? Ingkrah itu maksudnya putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lagi, tidak bisa banding lagi. Seperti saya sampaikan tadi, sebagai banding 14 hari setelah putusan dibacakan. Jadi yang dinamakan kalau sudah ingkrah putusan, kalau sudah tidak ada lagi upaya hukum banding, maka pihak yang menang boleh mengajukan permohonan eksekusi. Artinya minta barang itu dibagi. Jadi ada eksekusi real, ada eksekusi pembagian pembayaran sejumlah uang. Kemudian, jadi gimana caranya mengajukan eksekusi? Mengajukan permohonan ke pengadilan agama, minta supaya hasil putusan itu dibagi secara konkretnya begitu. Misalnya putusan harta bersama yang saya jelaskan tadi dibagi dua. Nah, misalnya si penggugat suami, penggugat istri, mengajukan gugatan harta bersama. Yang memegang harta itu si istri. Nah, hanya suaminya yang mengajukan, yang memegangnya istri. Jadi ada putusan hakim, diputuskan untuk dibagi, ya kan? Nah, si suami melakukan permohonan eksekusi, dibagi biar dia dapat 50%. Nah, kalau tidak bisa dibagi, ya tidak bisa dieksekusi secara damai, ya dijual, dilelang melalui kantor lelang negara. Jadi untuk eksekusi itu prosesnya panjang, memang harus eksekusi. Kalau dia tidak mau dibagi secara damai, maka mengajukan lelang ke KPKNL, dijual di kayak ramai, diumumkan bahwa harga ini dijual. Tapi kalau dari KPKNL harganya kan akan turun, kan? Nah, hasilnya bagi-bagi dua. Nah, KPKNL sebagai lembaga yang bisa melelang, bukan pengadilan agama yang melelang. Jadi pengadilan agama bekerja mengajukan permohonan lelang karena pengadilan agama sebagai pihak penjual mengajukan lelang ke kantor lelang negara, maka KPKNL akan melakukan pengumuman siapa yang berminat terhadap objek tersebut dengan harga limit yang sudah ada. Maka kalau ada pemenangnya, itulah nanti yang bisa dibagi dua untuk si penggugat. Tentunya pihak yang kalah biasanya, pihak yang tergugat biasanya mengajukan permohonan. Karena bendanya nggak ke dia kan,
dia minta lagi kan? Bisa. Sudah. Studi eksekusi pertama bahwa putusan sudah ikrah. Yang kedua bahwa amar putusan yang harus menghukum. Cukup itu panjang itu. Oh, kalau masuk ke dalam cukup ya. Harus amar putusan itu menghukum. Cuma ada juga kayak gitu. Kemudian pihaknya tidak membagi secara damai, maka proses eksekusi. Itu kan proses paksa, iya kan? Memaksa untuk membagi. Jadi dengan cara damai dia tidak mau, maka ya eksekusi. Ya, ada lagi. Ada yang melenceng memang bisa dilihat saja itu kasus. Tapi secara aturannya begitu. Aturannya begitu. Dari baca KKI itu di materi dan kebijakan ini masuk 6 mobil yang 89 mobilnya KKI itulah Kalau enggak, yang di situ lah ambil yang di kalau pasal. pemasarannya Kenapa mereka bisa apa? Kalau enggak ada. Jadi bisa di sini. Di situ kan si suami ada mempunyai tapi sudah menikah tidak mungkin. Jadi mas ada lampu pembagiannya gimana? Walaupun dia udah bersatu. Misalnya bawaan berapa nilai bawaannya? Warna biru. Tak peduli siapa mencari kalau namanya ada bersama. Misalnya istri yang duduk di rumah, suami yang kerja, kita kagak beri 50%. Istri tak peduli istri yang kerja, suami yang di rumah, kita tak mau. Tapi profesi hitungnya berdasarkan peran siapa yang lagi perannya bisa dilihat sih. Kalau misalnya ada istri yang melakukan penyegelan atau Ini aja ya, disegel atau kan segel kayak mana? kayak keluarga kami bapak kali ini menikah persetujuan anakku kemudian dia kan di negara itu harus ada persetujuan dari istri itu nah kan dia kamu boleh menikah lagi apa dan ini juga ada bahwa tidak ada riba Kalau kamu mampu lagi ya, yang mana? harus mampu harus ini juga bisa juga Enggak lah. Biasanya nggak mau. nah nggak mau itu jauh apa ini nggak mau kemudian dipikirkan ya apa jauh Segel dari mana? bukan gitu Segel apa? biar istri yang kedua ini tidak mendapat dan bu GRI itu lembaga GRI. itu ya kayak diwariskan gitu Oh, polisi GRI di tangan gitu namanya di kan maka ini menunjukkan iya, bagus. Jadi kenapa? pertanyaannya nanti kalau misal bapak minta harta kayak yang tadi bu konflik yang tadi jadi masih dapat
dapat, istri kedua malah nggak dapat. Jadi hitungnya begini, apalagi istri yang tidak terdaftar ya, ya kan. Kalau sementara nanti yang dari bapak itu ada anak sendiri ya. Oh, itu ya. Kalau makanya dia gini, kalau hitungnya nikah siri ya, nah itu nggak nikah siri nggak dianggap memang dianggap terdaftar. Jadi kalau ada anak ya dianggap sebab hakim berbeda-beda itu. Kalau saya beranggapan tidak ada, tapi ada hakim yang beranggapan tidak sih kalau kita kasih anggap marah lah kita pilih kan, kalau kita kasih kena aja laki-laki yang kecil kalau saya beranggapan karena ketahuan orang tuanya aja nggak ada hukum di situ kan untuk apa ya, melindungi hak istri dan anak-anak itu berbeda dia laki-laki bedanya laki perempuan ya namanya tetap ada perasaan aku juga masih. Kalau saya gitu supaya tidak hidup seperti tapi anak yang lahir dari perkawinan ada kesulitan sebenarnya. Kalau saya untuk supaya tidak ada kalau yang setuju dengan nikah siri ya perlindungan terhadap terhadap anak yang lain dari perkawinan siri kan kasihan dia nggak punya dosa apa-apa gitu, makanya dia dapat wasiat dari Tuhan tapi itu kan dosa orang tuanya itu kan ya ada plus minusnya. Tapi kalau kita negara hukum ya kalau hukumnya hukum misalnya itu apa udah ini